kita bruk mendapat durian runtuh, dapat ajang internasional, kita bingung. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita ngobrolin bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter tentunya. Namun tidak lupa selalu saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Sebelumnya saya mohon maaf karena kali ini saya tidak bisa membuat video di dalam ruangan. Ya, masih di sawah di belakang rumah. Oke, timnas U17 yang sedang training camp di Jerman akhirnya menyelesaikan tugasnya, yaitu belajar atau training camp di Jerman, dan akan kembali ke Indonesia pada tanggal 24 Oktober rencananya. Kita doakan kepada seluruh kru, seluruh siapapun yang ikut ke Jerman bisa kembali dengan selamat di Indonesia tanpa kendala apapun. Amin. Timnas U17, kita bicara ini tentunya semua sudah tahu arahnya kemana, hasilnya seperti apa. Ada yang ya biasa-biasa aja, masa bodoh, ada yang emosi karena hasilnya kurang bagus. Kita tahu di Jerman timnas U17 mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Kayaknya cuma 2 kali menang kalau nggak salah ya. Terus yang sisanya kalah dari 7 pertandingan. Belum lagi uji coba ketika di Indonesia juga. Ya seperti itulah. Banyak yang mencibir, banyak yang komentar negatif tentang pelatih coach Bima Sakti. Agar Bima Sakti keluar atau apapun itu, ya nggak masalah. Anda nggak setuju, nggak suka, nggak masalah. Tapi utarakan dengan bahasa yang sopan santun. Beri masukan, beri kritikan dengan bahasa yang sopan santun. Kita tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang berpendidikan. Ya, saya pribadi juga gimana gitu ya melihat timnas U17 ini. Waktu semakin dekat, namun hasil ketika training camp di Jerman kurang memuaskan. Ya, semoga saja kita berharap agar waktu yang mepet ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mendongkrak performa tim. Entah itu secara taktikal atau strategi atau apapun itu, kita serahkan kepada pelatih sehingga waktu gelaran U17 Piala Dunia nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Namun tentunya dengan waktu yang mepet ini ya, kalau mau mendongkrak ya juga nggak bisa tinggi-tinggi banget kan. Karena hanya taktikal mungkin di lapangan sendiri, nggak ada uji coba dan lain-lain. Karena kalau waktu dekat mau mengadakan uji coba lagi juga rawan kan, rawan cedera atau rawan apa ya, mungkin dengan secara teori aja. Tapi nggak masalah, kita serahkan ke Bima Sakti dan tim. Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau bicara masalah optimis, saya pribadi juga sebenarnya nggak begitu ini banget ya, nggak begitu berharap banget ya untuk bisa sampai 8 besar misalnya atau 4 besar atau juara, saya nggak berharap banget. Saya hanya berpikir gimana caranya agar kita bisa mengambil hikmah atau sisi positifnya dari gelaran U17 ini, Piala Dunia ini secara luas. Mungkin kita bisa belajar dari coach Justinus Laksana atau Koci yang sering nongol di YouTube ya. Kita mungkin bisa belajar dari beliau bahwa beliau juga mengambil sisi positifnya dengan cara yang lebih luas, yaitu mungkin U17 bisa dijadikan promosi Indonesia, entah pariwisatanya, entah apanya. Jadi mempromosikan Indonesia. Nah, dari beliau kita bisa tahu sebenarnya beliau pun nggak pede-pede banget atau nggak berharap banget dengan tim U17 asuhan Bima Sakti ini kan. Akhirnya beliau mencari alasan lain, mencari apa ya namanya, sisi positifnya lain yang bisa didapat, berpikir positif, yaitu masalah yang lebih luas, misalnya promosi pariwisata Indonesia, promosi dan lain-lain yang sudah saya katakan tadi. Ya mungkin banyak cara Anda yang ingin berpikir positif ya, banyak cara
Mungkin ada yang berpikir cari positifnya aja, yang penting nambah pengalaman, yang penting pelatih kita mendapatkan jam terbang untuk melatih timnas. Bagaimana agar pemain-pemain bisa mengetahui kekuatan lawan atau macam-macam lah. Banyak sekali untuk kita bisa mengambil sisi positifnya dari event ini. Toh juga kalau kita teriak-teriak Bima Sakti out, ini out, itu out, juga waktu terlalu minim, nggak mungkin kan PSSI mengganti Bima Sakti, karena juga rawan kalau waktu sudah minim pelatih diganti kan rawan sekali. Ini pemain U17 umurnya masih muda, dengan pergantian pelatih yang mendadak nggak bakal banyak yang bisa berubah dari sisi permainan. Jadi ya kemungkinan sih udah diketok palu, Bima Sakti tetap melatih. Ya hanya kita berpikir cari sisi positifnya aja, cuma nggak masalah. Saya sekali lagi tidak mempermasalahkan bagi Anda semua, pemirsa semua yang tidak suka kepada Bima Sakti, ingin Bima Sakti out, nggak masalah. Saya menghargai Anda karena ya itu pendapat Anda, sampaikan dengan cara yang santun aja. Inilah sebuah konsekuensi dari kita yang tidak punya turnamen usia dini. Akhirnya ketika kita bruk mendapat durian runtuh, dapat ajang internasional, kita bingung dari pemilihan pemain, training camp dan macam-macam. Apalagi waktu training camp tidak mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Kita semua bingung, kita semua wah gimana ini kok kayak gini mau dibawa ke Piala Dunia. Tapi ya itulah konsekuensi dari kita. Ya udah, mau nyalain siapa lagi. Yang penting kita doakan saja semoga timnas U17 bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya maksimalnya itu seperti apa ya, mungkin Anda punya ukuran sendiri. Ada yang maksimalnya itu bisa lolos grup, ada yang maksimalnya itu ukurannya nggak jadi lumbung gol gitu ya, terserah Anda maksimalnya seperti apa, saya juga bingung. Tapi kalau saya kembali lagi seperti yang sudah saya katakan lagi, ya saya melihat ke yang lebih luas. Semoga gelaran Piala Dunia U17 bisa mendapatkan sesuatu yang positif bagi Indonesia. Ya, itu gelaran U17-nya bagi Indonesia, bukan timnasnya ya. Itu kalau saya sih. Mungkin Anda punya pemikiran lain, bisa komentar di kolom bawah secara santun. Kita tunjukkan bahwa kita adalah supporter yang berpendidikan. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Apapun itu, saya tetap mendukung dan mendoakan timnas, dan semoga sepak bola Indonesia semakin maju. Maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.